Halo teman-teman musisi semua, saudara-saudara, Ibu Gembala, Ibu Pendeta. Jadi, saya Aji Panglipuring dari Himpunan Musik Gereja Indonesia. Kali ini saya ingin membahas dasar apa yang harus dimiliki musisi gereja dan cara gimana sih cara bermain musik di gereja saat beribadah yang baik. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan yang pertama-tama. Kita harus paham dulu apa itu musik. Musik adalah gift atau pemberian dan apa apa sih musik gereja? Halo teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, para musisi, menurut teman-teman sekalian apa sih musik gereja, Bi? Nah, saya akan menjelaskan sama seperti firman Allah. Musik diberikan Tuhan di kehidupan kita agar kita bisa memuliakan Allah dengan pemberian yang kita terima. Dan menurut para ahli, yang pertama Agustinus mengatakan bahwa kita tidak mungkin akan memuji Tuhan jika kita tidak diberi anugerah oleh Dia terlebih dahulu. Dan Luther mengatakan bahwa musik pantas mendapatkan pujian tertinggi setelah firman Tuhan. Masuk ke poin yang kedua, menurut teman-teman apa sih fungsi fungsi pengiring? Nah, dalam beribadah pasti ada tuh musim-musim teman-teman atau yang teman-teman dulu deh merasa kayak diri teman-teman belum kayak waduh saya kemarin kurang kenapa ya. Nah, musisi belum dikatakan siap tuh. Contohnya gimana? Dalam misalnya dia mainnya semrawut dalam mengiringi pujian-pujian dalam jemaat. Dan yang tadi tuh ada 3 poin nih, faktor-faktor yang menyebabkan bahwa teman-teman belum mengatakan siap. Yang pertama, minimnya penguasaan teori seni musik di kalangan pemain musik gereja. Dan yang kedua, keterbatasan pengetahuan dan skill pemain musik gereja dalam bermain musik. Dan yang ketiga nih, pasti teman-teman sering banget kena dapat masalah ini, kurangnya masa latihan. Dan apa sih dasar yang harus diketahui dan pengetahuan dan kompetisi yang harus diketahui? Yang pertama, penguasaan dasar-dasar teori seni musik dan bermusik. Dan kedua, penguasaan alat-alat atau instrumen. Dan ketiga, penguasaan teknik-teknik dasar dalam bermain musik. Nah, masuk nih, apa aja sih teori dasar dalam seni musik dan bermain musik? Yang pertama, tempo. Tempo adalah cepat lambat dan juga sekaligus menjadi penentu irama. Dan yang kedua, birama. Birama adalah ketukan dan nilai dari sebuah not atau nada. Dan yang ketiga, dinamika. Dinamika keras dan lembutnya permainan ekspresi terhadap notasi dan nada yang dimainkan. Biasanya dinamika ini bisa dalam bermain musik gereja. Nah, saya bisa menjelaskan bahwa teman-teman bisa bermain secara dinamika itu menggunakan feeling. Dan masuk ketiga, musisi. Nah, dan yang selanjutnya teori tentang memahami dan menguasai penerapan permainan. Apa aja sih? Ada 3 nih. Saudara-saudara, para para apa? Para worship, para player gereja, kalian harus tahu nih apa itu tangga nada, scale, akord dan ritme. Dan saya akan menjelaskan satu persatu mengenai teori ini. Yang pertama, tangga nada. Tangga nada adalah susunan nada di dalam musik dengan jumlah urutan, jarak yang pasti dan jelas, terdiri dari skala tangga nada kromatik, diatonik, non-diatonik, dan pentatonis. Saya ambil satu contoh. Misalnya kromatik. Kromatik jadi gini saudara-saudara, tangga nada dengan jumlah 12 nada dengan jarak setengah nada atau semiton. Jadi do, di, re, ri, mi, fa, fi, so, se, la, li, si, do. Gitu teman-teman. Dan yang selanjutnya, akord. Apa sih akord? Kalian sering banget nih kalau teman-teman saudara-saudara sekalian uh, bermain gitar atau bagi player-player baru dalam gereja pasti nyari di internet sebelum latihan bareng teman-teman yang lain kunci gitar lagu ini sekarang sering banget kan searching hal itu. Nah,
Dalam L ini saya akan menjabarkan bahwa akord adalah paduan nada yang harmonis dan paduan bunyi 3 nada atau lebih yang dibunyikan secara serentak yang berfungsi sebagai pengiring dalam lagu maupun permainan musik. Jadi saya ambil contoh, C mayor disebut C mayor itu di dalam tangga nada itu 1, 3, 5, dan kemudian C minor disebut C minor itu 1, 2,5, 5. Dan yang ketiga, ritme. Ritme adalah bunyi yang menunjukkan panjang pendeknya rangkaian nilai notasi dengan jarak yang beraturan yang bisa ditentukan dengan simbol tangga nada birama tertentu. Contohnya 4/4 dan 3/4. Gitu teman-teman. Dan nah, ini poin paling penting teman-teman, saudara-saudara, para musisi gereja. Saya akan menjelaskan pasti ada perbedaan tuh antara musik gereja dan musik duniawi. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan musik duniawi terlebih dahulu nih teman-teman. Kalian kalian tahu nggak sih dulu perbedaannya gimana? Nah, kalau musik duniawi banyak sekarang lagu duniawi yang mengadaptasi dari musik gereja, yaitu mereka mengadaptasi dari gospel musik. Ini biasanya penerapannya dan dalam gereja-gereja di barat-barat, orang kulit hitam dalam bermain musik, mereka wah sangat jago banget dalam bermain, sangat uh, sangat soul banget dalam bermain. Dan kemudian tetapi cara bermain dalam gereja dan di luar gereja itu berbeda ya teman-teman. Dan tujuannya juga berbeda loh, karena untuk di gereja sendiri kan teman-teman membawa jemaat, mengiring worship leader, mengiring jemaat dan nyanyi untuk memuji Tuhan, untuk membawa jemaat dalam hadirat Tuhan. Dan sedangkan dalam musik duniawi, misalnya teman-teman main di dalam kafe atau manggung di pernikahan, teman-teman kan hanya untuk manusia semata. Dan apa sih musik gereja? Yang perlu diperhatikan dalam bermain musik dalam gereja adalah keestetikannya. Jadi teman-teman harus harus rapi dalam bermain, harus menjiwai itu. Contohnya dalam ritme musik cenderung monoton. Jadi teman-teman mainnya aman. Yang penting uh, bisa membawa kita ke dalam hadirat Tuhan. Tidak perlu, misalnya kalau di dalam drum, tidak perlu cop-cop, feeling yang megah-megah. Yang penting teman-teman feeling sederhana, enak didengar, dan tidak mengganggu tiap jemaat. Dan muncul terus-menerus, dan detak jantung kita tuh gini, tetap stabil, teman-teman. Harus tahu dulu dinamika kapan dia harus bermain kencang dan pelan. Itu tadi teman-teman. Kita harus dalam main musik di gereja harus dapat feelingnya untuk para musisi. Jadi kita memberikan feeling ke instrumen kita dan kemudian itu bisa menular ke jemaat teman-teman. Sekian dulu buat sharing saya kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Shalom teman-teman musisi sekalian.